Lanjutkan pembahasannya ayat 8 dan ayat 9. Lawan dari ayat 6 dan 7. Ayat 6-nya mengatakan fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang mengembirakan, yang memuaskan. Dan ya, adapun orang-orang yang khaufat, ya, amma man itu orangnya, khaufat ringan, mawazinu timbangannya, hati-hati timbangan kebaikannya, fa ummuhu, ya, hawiyah, maka dia berada di dalam neraka hawiyah. Induknya itu sebenarnya fa ummu, ya, fa ummuhu hawiyah. Yang kata kunci di situ ada khofat, artinya ringan. Mawazi wazan, ya, timbangan. Jadi ringan timbangan kebaikannya, maka dikumpulkan dia di dalam neraka hawiyah. Ringan. Kalau dia bersedekah 100 juta, amalnya ringan atau berat? Harusnya berat kan? Kalau niatnya karena kepentingan dunia, walaupun dia banyak, dia menjadi ringan. Jadi ringan itu bukan hanya sekedar maksiat, amal baik juga ringan. Jadi khaufat itu kosong, ya. Kemarin yang menyebabkan kosong amal sedekah itu apa? Satu, menyebut-nyebut, ya kan, menyakiti. Nah, walaupun dia banyak berbuat, tapi karena menyakiti orang yang dia berbuat baik, maka amal itu menjadi ringan, ya kan? Ringan itu bisa kosong, tidak ada nilai, ya kan? Jadi kalau begitu, yang menyebabkan amal itu berat bukan besarnya, tapi karena Allahnya. Makanya bersedekah dengan separuh kurma pun bisa berat timbangannya kalau itu karena Allah. Jadi tidak perlu kita, karena ayat ini memang turunnya penyebabnya itu. Karena orang menganggap kalau banyak amalnya berat timbangannya gitu. Kalau kecil amalnya ringan timbangannya. Padahal tidak. Jadi kalau timbangan awak di dunia aku, yo mana bare bu, basi sekilo jo kape sekilo. Oh sama ya. Oh banyaknya beda. Kalau bare sama ya. Nah, dia hati-hati juga tuh. Dia nak kalau bareknya ditanya sama. Jadi kalau banyaknya, banyak kape. Jadi banyak kape, tapi timbangannya sama. Ya kan? Jadi yang menentukan amal itu berat atau ringan bukan jumlah, tapi keikhlasannya. Itu ya. Nah, itu yang penting. Maka wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi konsepnya bukan 1000 bisa sedekah, enggak ada masalah. Kalau itu akan menyebabkan kita betul-betul ikhlas, kenapa tidak? Ya kan? Kan jarang orang menyebutnya sedekah di masjid 1000. Kapan perlunya suruhan? Kapan perlunya rame-rame peti 1000 itu kan? Ya ramenya masuk zakat dia kan. Tadi takwi entah apa. Ya nak. Tapi yang jelas khaufat di situ
bukan amalnya tidak banyak, bisa saja banyak amalnya, tapi tidak karena Allah, dia menjadi ringan, menjadi kosong, tidak ada nilai. Jadi kalau begitu khaufat maknanya bisa ringan, bisa batil, bisa maknanya kosong, bisa tidak ada nilai. Jadi amal baik tapi karena ria, karena syirik, maka amal itu menjadi rusak. Kalau rusak tidak masuk hitungan, itu masalahnya. Yang busuk-busuk kan tidak masuk hitungan, iya kan? Taluan yang kadang-kadang abara salapia 55.000, yang kete-kete 50.000. Kalau nang pecah kan ada nang pecah-pecah tuh, nah ya kan. Nah kalau nang busuk, itunya walaupun ini balapik-lapik, tapi karena dia busuk tidak ada nilainya. Nah itu yang dikatakan khaufat. Jadi awak harus hati-hati tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Oh saya kan sudah menolong orang, oh saya kan sudah membantu, oh saya kan sudah bersedekah, saya berinfak, betul. Tapi kalau niatnya tidak karena Allah, maka dia seperti talun busuk itu. Walaupun suatu Mitsubishi itu, kalau busuk sadanya, yang menyebabkan amal itu busuk kalau tidak karena Allah. Yang menyebabkan amal itu busuk kalau disebut-sebut. Amal itu menjadi busuk kalau seandainya kita sakiti orang yang kita berbuat baik. Itu jadi bisa saja amalnya banyak, ya kan? Dia bantu rumah tapis banyak, mungkin dia nyumbang emasnya banyak, mungkin deposito dia sumbangkan juga banyak, ya kan? Tapi kalau tidak karena Allah, akibatnya jadi khaufat mawazinu. Itu menyebabkan ringan timbangannya. Jadi tidak ikhlas, ria, sum'ah, ya kan? Lalu menyakiti orang-orang yang, makanya orang-orang kafir itu, ibu juga mencaliknya tuh, Bu. Kalau ada orang-orang kafir berbuat baik gitu, seperti yang saya ceritakan ketika ada korban di suatu masjid, orang kafir itu nyumbangnya siku jawi. Kan barek sebenarnya tuh siku jawi itu timbangannya. Ya kan, kalau timbang normal saja bisa 250 kilo tuh, Bapak. Ya kan, jo tulang-tulangnya, jo tanduk-tanduknya, termasuk jo ciri juga kan. Tapi beko dagingnya kira-kira bisa 80 gitu. Harusnya kan berat timbangan itu. Tapi karena dia tidak orang beriman, maka yang berat itu melelahkan, tapi tidak ada nilai. Makanya bagi orang kafir, amal itu seperti habaan mansurah, kan itu kan, seperti debu yang bertebangan, ya kan? Nah, sholatnya banyak, sujudnya banyak, rukuknya banyak, jumlah sedekahnya banyak, kepayahan dia bekerjakan itu. Tapi kalau bukan murni karena Allah, maka dia menjadi ringan, menjadi khafat mawazinu. Ya kan? Nah, maka itu yang penting utama sekali, biarlah banyak ibadah asal ikhlas. Setuju tak? Ya kan, lebihlah banyak sedekah asal ikhlas. Amilatun nasibah. Surat apa itu? Amilatun nasibah. Bekerja keras lagi kepayahan. Apa itu? Surat setelah Al-A'la apa? Al-Ghashiyah. Hal hataka hadisul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah
laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Insyaallah nanti akan sampai ke situ. Jadi wajar belum sampai maka tidak dapat. Tapi kalau lewat tidak dapat, itu kebangetan. Nah, amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Lah gadang-gadang amalnya, lah barik-barik amalnya, tapi karena tidak beriman, maka amalnya menjadi khafat mawazinu, timbangannya menjadi kosong, ya kan? Ujung-ujungnya itu no nilai, karena lillah. Kalau lillah, lillah itu merubah menjadi lillah, ya katanya, ya kan? Kalau kita lelahnya itu berat timbangannya, ya kan? Orang yang banyak asetnya tapi tidak berguna kalau tidak lillah, ya kan? Lelah tapi tidak lillah, timbangannya menjadi ringan, amalnya tidak berbobot, ya kan? Yang berat itu azabnya, Bu. Makanya harta halal dihisap, harta haram diazab. Ya. Jadi yang halalnya dihisap, yang haramnya diazab. Yang pilih mah kira-kira. Dicari yang halal, hisapnya bare, terima dapetnya, ba'a caro manggunuan. Dicari yang haram, azabnya langsung. Makanya doa makan apa kemarin? Bismika Allahumma ayah. Waktu kelala. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Maka itu tuh. Mau makan kita diingatkan untuk neraka. Ya kan? Padahal awak ingin makan, tapi yang dikanahan masuk neraka. Kan barik tuh, Bu. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan, ya kan? Dan jauhi aku dari api neraka. Padahal kita mau makan, ya kan? Jadi kalau begitu akhlaknya ringan, kepribadiannya ringan, ya walaupun pangkatnya berat, walaupun hartanya berat, walaupun titelnya berat, itu tidak bernilai di sisi Allah. Makanya ibu-ibu, innallaha la yanzuru ila ijsamikum. Allah tidak akan memandang kepada tubuh kita. Mau kelas berat, mau kelas ringan, mau cantik, mau gagah, mau pakaian yang mahal atau pakaian biasa, mau aksesorisnya banyak atau tidak, itu tidak akan jadi nilai di sisi Allah. Maka itu nilainya kosong. Nilainya kosong, nol. Itu kan lain lagi tuh soalnya tuh. Kalau dia cantik, dia gagah, itu nilainya nol. Kalau keturunannya baik-baik, itu nilainya nol. Kalau dihiasi dengan agama, baru ada angka satunya, kata Buya Hamka. Jadi agama itu angka 1, cantik itu angka 0, gagah 0, kaya itu angka 0, keturunan baik-baik 0. Kalau dia cantik atau gagah tapi agamanya kuat, berarti 1 tambah 0, 1, 10 nilainya. Cantik, kaya, agamanya bagus, berarti 1 tambah 0-nya 2, berarti 100. Keturunan baik-baik, berarti 3 nolnya, tambah 1, berarti 1000. Jadi berapapun banyaknya 0, kalau tidak ada angka 1-nya, ya tidak ada nilainya juga. Ya kan? Nah itu dia. Jadi seberat apapun, sehebat apapun, kalau tidak lillah, maka dia tidak punya nilai. Ya. Semakin banyak amal buruk, semakin tidak berbobot. Semakin besar keburukan, maka semakin hilang nilainya. Semakin banyak kesalahan, semakin hilang harga dirinya, bobotnya hilang, ya kan? Maka itu nilainya itu yang berisi sebenarnya, ibu-ibu. Nah, itu
Maka itu harus ujungnya itu karena Allah. Lillahi ta'ala. Jadi timbangan amal baik, timbangan amal buruk bukan karena jumlah besar. Ya. Kalau dia bersedekah 1 botol air saja, tapi karena Allah mungkin lebih berat daripada 1 tangki. Dia nyumbang 1 tangki tapi untuk pilkada. Dia nyumbang 1 botol untuk menghilangkan dahaga orang, dan itu ikhlas. Maka air 1 botol lebih berat dibandingkan air 1 tangki. Apanya yang berat? Nilainya. Kalau kilanya, ya kan, kilonya sama, liternya mungkin lebih banyak tangkinya, tapi nilainya. Jadi bukan karena banyak besar, tapi karena lillahnya. Itu yang menyebabkan amal itu menjadi baik. Jadi kita tidak bicara soal amal buruk. Kalau amal buruk tidak ditimbang sebenarnya, Ibu. Ya. Ya busuk aja 20 udah ditimbang. Nah itu. Jadi jangan dipahami amal buruk ditimbang. Sebenarnya kayak orang kafir tuh apunya gak ditimbang lah, Ibu. Nya ditimbang itu karena ada amal baik. Maka amal baiknya yang ditimbang. Kalau lah buruk aja sadanya. Hah? Iya bersehera sih sadolai. Iya kan? Ambo cali itu arah kalan panjang ta. Kalau lah musim tomat ta. Lah buruk aja sadonya bersehera sih tu leh. Ambo cali ditampe orang di pasar sakit tek tomatnya baru ditimbang. Iya kan? Yang ditimbang tuh tomatnya elok, tomatnya busuk, nggak ada ditimbang. Jadi amalan buruk itu apa juga nggak ditimbang. Kalau nggak punya nilai gitu. Nah, yang menyebabkan nggak punya nilai itu rianya, iya kan? Tidak ikhlasnya. Jadi amal baik, amal buruk tidak seimbang, walaupun banyak amal baiknya, tapi karena tidak karena Allah, dia akan menjadi hampa. Apa lena buruk? Ah, itu masalahnya. Ya kan? Sedang nenelok saja le ampo, apalagi nan buruk. Ya kan? Maka itu Allah kan maha adil juga sebenarnya. 1 kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Malah ada yang sampai 700 kali lipat. Ada yang dilipat gandakan, ada yang tanpa hisab. Ya kan? Jadi amal-amal baik itu akan timbangannya akan kosong, ringan saja timbangannya. Karena tadi itu, karena tidak karena Allah. Ya kan? Ada di dunia dikenal tapi amalnya tidak banyak. Tapi ada juga yang dikenal amalnya banyak, ya kan? Mungkin ada orang yang meninggal sekarang ini tanpa penghargaan orang yang hidup di dunia. Biasa-biasa saja. Tapi bagi orang di langit mungkin lebih luar biasa. Ya kan? Karena kita ini biasanya menilai orang kan berdasarkan posisi. Ya kan? Tapi kalau ada orang-orang kalang bawah tapi rajin ibadah, ya mungkin suatu saat mungkin dia tidak mulia oleh makhluk di bumi, tapi dia mulia di hadapan makhluk di langit, kan bisa aja seperti itu. Ya kan? Ada suami rajin tahajud sehingga istrinya tidak tahu, ada. Atau istrinya yang rajin tahajud, suaminya sampai tidak tahu, ada tidak? Hah? Dia kan kita tidak tahu ada amalan-amalan tersembunyi kan? Ya kan? Tapi ada orang amalnya besar, dia tidak butuh nama di situ, maka dia sembunyi-sembunyi aja bersedekah. Ya ada seperti itu. Zikirnya banyak, ya kan? Disimpannya antara dia dengan Allah. Tapi ada juga orang zikirnya banyak tapi dipertontonkan. Kalau lagi ramai-ramai itu zikir tuh sampai nangis-nangis tuh. Nangis misalnya di TV. Tapi kalau seorang saja berzikir, tidak keluar ya matonya. Kata Allah, engkau sendiwara hebatnya. Kalau di hadapan orang ramai, terisak-isak menangis-nangis. Tapi kalau ketika sendirian, adimahnya letak gitu. Bukan di zikirnya, tapi
dia mau pamernya, ya kan? Nah, maka dari itu sebenarnya fa'amma itu adalah keadaan. Kapan itu keadaan yang amal yang ringan itu terus menerus? Kalau sekarang dia berbuat seperti itu, ya kosong. Besok dia buat lagi seperti itu, kosong juga. Sampai nanti ke akhiratnya tetap juga jadi amal yang kosong. Ini kata-kata keadaan. Fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Jadi dua keadaan itu. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dia akan selalu berada dalam keadaan bahagia. Dan adapun orang-orang yang ringan amalan baiknya, maka dia akan berada selalu di dalam kesengsaraan. Maka itu wal wasnu yauma izin haqqu. Jadi timbangan itu pada hari itu benar-benar adil sebenarnya, Bu. Ya, adil, tidak ada yang dirugikan. Ya, tidak ada pasak-pasak gitu. Ya kan? Supaya barek sabala tuh dipasak timbangan, tidak ada. Insyaallah adil semuanya di situ. Semuanya berat ringan itu sudah terukur semuanya. Yang berat timbangan kebaikannya, bahagialah dia. Kalau yang ringan, maka bersedih hatilah dia. Ama yang paling kecewa tuh ibu-ibu. Hari ini dia berbuat amal buruk selalu. Besok amal baiknya ringan. Karena dia barek yang amal buruknya. Hari ini dia berbuat baik selalu. Tapi bukan karena Allah. Hilang juga amalnya nanti. Ama yang paling kecewa. Kalau nyo tidak beribadah, lalu nanti ringan timbangannya, biasa saja lah. Ya memang nyo tidak beribadah kan. Tapi bagi orang yang beribadah, lalu ringan pula timbangannya, tentu lebih penyesalan lah gitu. Ya walaupun payah, nah, tapi tidak ada nih nilai. Nah, itu yang diingatkan sebenarnya, supaya jangan sampai amal-amal kita itu, ya kan, tidak berat di sisi Allah. Investasinya lah kadang-kadang, Bu, tapi dikit curang. Apa nama? Investasi apa namanya? Itu ya. Bodong itu dia udah kasih uang banyak. 100 juta, 1 M. Ternyata kosong. Namanya investasi bodong. Banyak jumlahnya tapi tidak punya nilai, zongnya. Ya kan? Ini angus dia. Ya kan? Makanya orang-orang kafir itu zong itu amalnya. Ya kan? Untuk akhiratnya. Orang yang mengingkari adanya hari pembalasan itu adalah zong itu. Ya kan? Malah timbangan tidak dipasang untuk dia. Kalau lah kosong sih sadonya lah, zong sadonya nggak dipasang nih. Ya kan? Maka itu bagi orang yang ingin berharap bertemu dengan Allah, kan dua saja sebenarnya, Bu. Coba buka surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 110. Ya kan? Itu kan ditunjukkan betul tuh. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik, kan itu dikatakan di situ. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka kerjakan amal soleh, wala yusyrik, ya kan? Dan jangan syarikatkan Allah, jangan riya, bi ibadati ahada, kan itu tuh. Jangan serikatkan Allah dalam beribadah itu dengan siapapun sedikit pun. Jangan pernah. Kalau ada juga terselip malu aja orang, itu kan. Hanya tadi ada jemaah bertanya, apa maksudnya itu Ustaz? Nggak boleh awak pergi baralik ke rumah orang gara-gara orang baralik ke rumah awak. Maka apa ibu baralik ke rumah si Fulan? Dia patang awak baraliknya tiba lu tapi awak masakanlah awak. Amak kasihnya tuh. Berarti awak pergi baralik itu bukan karena Allah, tapi karena
Orang tu lapai baralik ke tampe awak. Maka zong dia itu. Dia buktinya nanti begini, ketika orang tidak datang baralik ke tampe awak. Kalau karena orang berarti kan kita tidak datang juga. Tapi kalau karena Allah, tidak peduli. Saya mau datang ini diundang karena Allah, maka saya berharap memenuhi undang itu adalah pahala di sisi Allah. Itu masalahnya. Jangan magi onde-onde gara-gara nyo magi wak pical. Sagan wak piring ko kosong sepulang gitu. Agilah onde-onde ko, pak dia gini onde mat. Nyo kalah magi wak pical mat. Ketika dah tiba pical ko besok pak. Onde-onde ko dalam melayang ke situ dia kan itu. Nah itu masalahnya kan tipis tuh. Ya kan? Maka dari itu sebenarnya tidak berharap kalau masih juga berharap kepada manusia. Dia tidak berharap kepada Allah. Makanya kalimat faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha, amal soleh itu akan berat timbangannya kalau dengan wala yusrik, kalau tidak berbuat syirik. Nah, syirik yang paling kecil itu adalah riya. Jadi waman khafat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangannya, faulaika alladzi khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Baca surat Al-A'raf tambahannya ayat yang ke-9. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Dia sudah bekerja-kerja sekarang ini, lapainnya baralik, lecali orang meninggal, dibantu, ditengok lo orang sakit, tapi sadonya itu karena apa? Karena di orang mancaliaknya sakit pulo, karena di orang datang baralik tampeknya pulo, karena orang bertakziah lo ke tampeknya, maka itulah yang dia balasi. Padahal sebenarnya tidak ada yang perlu kita balasi kepada manusia. Kenapa? Karena yang memberikan itu semua bukan manusia, tapi adalah Allah. Maka itu balasilah semua itu karena Allah, manusianya pasti akan dapat. Itulah kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau syukuri, maka itu setiap nikmat itu syukuri saja karena Allah. Allah akan tambah. Allah akan beri itu. Ya kan? Nah, kalau engkau tidak syukuri, malahan syukurnya kepada manusia saja. Ya kan? Manusia yang mau berbagi. Nah, kita nggak tanggung-tanggung ucapan terima kasih, tapi karena Allahnya tidak gitu ya. Maka dia berada di mana itu? Orang-orang yang ringan timbangan itu berada di mana? Hawiyah. Nah, hawiyah itu apa artinya? Hawiyah. Jadi jurang. Dulu kan pernah kita cerita, neraka itu bertingkat-tingkat tapi ke bawah. Surga itu bertingkat-tingkat ke atas. Jadi makanya dia surga itu nanti ke atas. Yang paling tinggi itu ada surga Firdaus. Kalau yang ke bawah, ya kan? Nah, jurang. Makanya ada wail, ya kan? Kata wail dulu. Wail itu kan satu lembah dalam neraka. Lalu orang yang dibakar di atas itu darah nanahnya mengalir ke lembah itu. Lalu orang-orang yang curang itu akan berada di lembahnya itu, terapung-apung tenggelam di dalam genangan darah dan dana yang panas itu. Ya kan, ke bawah. Hawiyah, jurang yang dalam. Jurang yang dalam berarti rendah. Rendah posisinya. Orang kalau rendah posisinya menjadi apa dia? Hina. Di bawah posisinya berarti hina. Maka itu hawiyah adalah neraka yang menghinakan, berada di jurang yang paling dalam. Ngeri apa tidak?
yaitu azab yang berat, neraka yang paling bawah. Fa ummuhu, ummu, induk, ummu itu kan umi, ya kan? Ummi, kan ada itu lagu gitu ya. Nah, ibu, induknya. Jadi hawiyah itu induknya neraka, ya kan? Itu kata-kata fa ummuhu hawiyah. Kenapa pakai ummu di situ? Fa ummu. Kalau orang tanya, ayo sakit mana badannya, dia panggil siapa? Itu dia, ma, onde ma, itu kan? Kalau lah barek siksaannya, nantakana, amanya, andeknya, alai, ibunya, mandenya, gitu ya. Nah, ini fa ummuhu hawiyah. Jadi orang kalau udah susahnya sangat bertakan aja, jo ibunya, hati bokek pakaian apa dah itu lah, ya kan? Mangi-mangi induk lah besok atas itu tuh, ya kan? Kalau induknya masuk surga, tapi kalau induknya sama-sama neraka, ya kan? Itu tinggal jawek-jawek saya, ibu, yo, sama gitu ya. Ya kan? Orang-orang yang lemah gitu ya, yang butuh perlindungan. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita simpulkan ibu-ibu, khofat itu tidak selalu dosa ya. Amal dosa yang dia lakukan, kekufuran. Tapi amal baik bukan karena Allah, maka nilainya menjadi ringan. Kalau orang yang tidak beriman, tidak perlu lagi ditimbang-timbang. Ya kan? Nah, dalam melantuang sila masuk neraka itu lagi. Ya kan? Tapi yang jadi perhatian itu adalah orang-orang yang berbuat baik tapi rusak amalnya gara-gara rianya, gara-gara menyebut-nyebutnya, karena mengungkap-ungkap balik, mengungkit-ungkit balik kebaikannya, dan termasuk menyakiti orang yang pernah dia berbuat baik. Nah, itu